Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Suhail, NIM 19.018.305. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami. Oke, di sini saya membuat sistem kamus translate bahasa. Di sini saya menggunakan beberapa bahasa yang bisa ditranslate, yaitu Indonesia, Inggris, Arab, Japanese, Jerman, Rusia, Korea, dan Perancis. Oke, kita langsung aja coba. Di sini kita akan nyoba kata dulu. Misal kucing. Nah, ini kan bahasa Indonesia, maka kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Maka keluarnya akan muncul di bawah. Nah, maka akan muncul the cat. Nah, terus dari teks bahasa Inggris ini coba kita terjemahkan ke dalam bahasa lain. Misal kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Oke, kita mulai translate. Nah, maka dia akan mengeluarkan outputan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginputkan suatu kalimat. Misal kucing itu makan di rumah saya. Nah, kita translatekan ke dalam bahasa Jerman ya. Coba biar bahasanya terbukti. Nah, di sini bakal ada tampilan bahasa Jerman. Nah, coba sekarang kita menggunakan bahasa Jerman ini jadi acuan. Misal di sini kita ngubah ke bahasa Korea. Kita translate. Dan setelah ini mungkin kita akan mencoba lagi ke dalam bahasa Indonesia lagi, apakah artinya masih sama atau tidak. Nah, bahasa Koreanya muncul dan sekarang kita coba copy paste di sini. Kita coba ke bahasa Indonesia lagi, translate. Nah, artinya masih sama. Oke, sekarang kita coba menggunakan suatu kalimat yang menggunakan tanda tanya. Misalnya di sini kita, apakah kamu kenal dengan saya? Seperti ini ya, coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, dia menghasilkan tanda tanya. Sekarang kita coba ke dalam menggunakan kalimat dan titik seperti kamu dan aku suka kucing. Kita kasih koma, lalu kata selanjutnya karena kucing itu cantik. Nah, sekarang kita kasih titik. Apakah akan terjemahkan ke dalam Arab deh. Nah, di sini ada ya titik dan komanya muncul. Oke, selanjutnya ini sistemnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Yang pertama, di sini menggunakan flash, di mana flash ini gunanya untuk suatu server yang dimana untuk menghubungkan si file Python ini ke dalam file HTML. Nah, di sini kita menggunakan render template dan request sebagai buat pemanggil fitur-fitur yang ada di HTML-nya. Oke, lalu selanjutnya kita mengimport bahasa, yang mana bahasa ini salah satu library yang diperlukan untuk program kita, yaitu Google Translate. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan dua root. Yang pertama, root ini adalah root index, yang mana ketika kita tidak menginputkan bahasa atau tidak memprediksi suatu bahasa atau translatean, maka dia akan otomatis masuk ke dalam root index, yang mana berisi kosong. Nah, lalu ketika kita melakukan tombol, di sini ada tombol submit ya, button translate, itu berarti dia memerintahkan untuk kita mengarahkan ke dalam predict, yang mana kita menggunakan method post. Nah, di sini ada ya
nih method post dan URL-nya itu kepada si predict ini, kepada si rute yang kedua. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan si request tadi buat memanggil sesuatu atau menampung sesuatu yang ada di dalam form. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam form message itu penginputan kata yang akan ditranslate. Nah, maka di sini akan ditampung ke dalam request yang mana menggunakan variabel text. Begitu juga dengan inputan bahasanya. Kita di sini menggunakan request yang akan menampung, yang akan mengambil sesuatu yang ada di dalam si form dari HTML tersebut. Nah, selanjutnya untuk bahasa, di sini saya menggunakan pengkondisian, di mana pengkondisian ini saya memberikan semuanya itu auto, karena seperti tadi ketika kita menginputkan bahasa apapun seperti bahasa Jerman, Korea, Jepang, Indonesia, bahkan Inggris, itu bisa ditranslate ke bahasa manapun. Ketika kita menggunakan suatu bahasa saja, seperti misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, nanti bakal dia tidak akan terdeteksi bahasa yang diinputkan tersebut. Maka di sini kita menggunakan auto. Lalu di sini teks tersebut yang akan ditranslate kita panggil di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk menentukan keluarannya, maka di sini akan kita menggunakan suatu variabel predict ini terhadap si variabel translate, seperti aturan dalam Flash, yaitu render template. Itu ketika kita akan mengeluarkan outputan di dalam website HTML, maka kita akan harus menginputkan si variabel ini ke dalam return di render template tersebut, seperti contohnya index HTML. Maka setiap kita akan melakukan terjemahan, maka dia akan otomatis mereload ke dalam index HTML dan akan memanggil si predict tersebut, yaitu hasil dari translate yang telah ditentukan. Nah, di sini akan dipanggil, dan untuk pemanggilannya sendiri di HTML menggunakan seperti berikut. Jadi menggunakan 2 kurung kurawal dan di dalamnya kita kasih variabel predict. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.